Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahirrahmani da'ban sarmada. Salatu wassalamu ala habibihi wa mustafa sayyidina Ahmada wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda wa bihadihi igtada wahtada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah 'alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal 'ulum wa hab lana wa'i'atil fuhum bi nabiyyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-ilma ladunni wal mashraba as-safi al-haniya wa habiya ghani wa na'udzu bika Allahumma min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Nawaina at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا ما نوى به أسلافنا الصالحون نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من حسن النيات. Sebelum kita mulai, di sini seperti biasa kita bersama membacakan niat al-i'tikaf dan sebelumnya nazar untuk i'tikaf. Kita baca bersama. Nazartu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Nawaitu al-i'tikaf al-manzur fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia, hidayah, karunia taufik kepada kita semua, hingga alhamdulillah Allah ta'ala perkenankan kembali kita berjumpa dalam kajian mingguan malam Kamis, dan di sini bersama kita membacakan sirah nabawiyah dari Maulid Asyarabut Tahur, dan kemudian bersama kita berusaha untuk mentadabburi beberapa ayat min ayatillah, kemudian dilanjutkan dengan ziarah salihin. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ini dan semoga Allah Ta'ala memberikan kita istiqamah dalam mengamalkan kebaikan ini, dan sungguh beruntung yang Allah Ta'ala kasih mereka taufik untuk bisa hadir bersama. Allah kasih mereka taufik untuk bisa beriktikaf di masjid. Wahakadha. Dan juga Allah Ta'ala berikan taufik bagi mereka yang mengikuti acara ini dari manapun. Allah Ta'ala dawamat taufik lana walakum wa nalhaq bi khairi fariq. Ya Allah bi taufik hatta nafik wa nalhaqal fariq. Wahakadha. Hadha ajib ikhwan. Di antara sebab-sebab yang kuat untuk menghilangkan kotoran hati adalah membaca Al-Quran, ya kan? Di antara sebab-sebab untuk gundahan, kegelisahan adalah membaca Al-Quran, walaupun tanpa pemahaman, apalagi kalau dengan difahami. Wahakala. Dan tidaklah ada jalan yang cepat, yang lebih cepat untuk menggapai ma'rifatullah selain dari mentadabburi kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu pula keadaan seorang hamba nanti di akhirat, berapa banyak dia bisa berinteraksi dengan Allah langsung, itu ukurannya berapa banyak dia berinteraksi dengan Allah ketika dia di dunia. Kalau seandainya dia di dunia sering dia membaca kalam Allah, sering dia curhat kepada Allah, dengan munajatnya, dan dia mendengarkan jawaban dari Allah dengan membaca Al-Quran, maka insya Allah di akhirat kelak sering dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berinteraksi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah kata Sayyidil Habib, tolak ukuran bagaimana keadaan hamba dan kedekatan
hamba kepada firman-Nya Allah, perkataan-perkataan Allah di hari kiamat, tolak ukurnya dengan keadaannya dia di dunia. Wah, kata la ilaha illallah. Dan memang itu suatu yang istimewa. Allah Ta'ala tidak perkenankan sembarang hambanya untuk melantunkan ayat sucinya, ya kan? Dan Allah Ta'ala tidak perkenankan sembarang hambanya untuk bisa memahami ataupun menembus daripada firman-firmannya. Wahakala. Nah, ketika seorang hamba Allah Ta'ala berikan nikmat untuk bisa membaca Al-Quran dengan muwazib per hari walaupun berapa lembar, itu nikmat yang luar biasa. Allah Ta'ala perkenankanmu untuk menyebut dan membaca firman-Nya. Nikmat yang luar biasa juga Allah Ta'ala perkenankan, Allah Ta'ala bukakan wawasanmu untuk bisa memahami artinya, arti daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik pun arti yang zahir, apalagi kalau seandainya Allah Ta'ala bukakan pintu hati kita sehingga kita bisa memetik makna-makna yang tinggi, yang leluhur, yang indah daripada firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala meletakkan rahasia-rahasianya bukan cuma pada tiap-tiap surat, bahkan pada tiap-tiap ayat, bahkan pada tiap-tiap kata, tiap kalimat, bahkan pada tiap-tiap huruf. Pada tiap-tiap huruf di Al-Quran ada rahasia-rahasia Allah Ta'ala. Nah, itulah harapan kita, semoga insya Allah kita dibukakan pintu hati kita untuk bisa memetik makna-makna dan ilmu laduni yang tersembunyi di balik huruf-huruf Al-Quran yang kita baca. Wahakala. La ilaha illallah. Ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Mereka orang yang dekat dengan Al-Quran, mereka lah yang dimasukkan dalam golongan keluarganya Allah, gitu. Keluarganya Allah. Ini kinayah daripada kedekatan seorang hamba kepada Allah sampai-sampai dijadikan keluarga. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang dekat dengan Al-Quran, ya enggak? Ahlul Quran, yang menjadikan Quran itu hariannya, gitu. Beberapa yang kita alamin, alhamdulillah kita sempat mengalami beberapa tokoh ulama di kota Tarim sana. Ya, senantiasa mereka itu membaca Al-Quran. Lagi jalan dari rumah ke masjid, mereka gunakan waktu itu untuk baca Al-Quran. Nah, kebanyakan kan di sana emang hafal Quran, gitu. Jadi kalau kita samperin mereka mau salaman gitu, ya kayak kita dengar suara sarang tawon, ya, gitu. Suara apaan tuh? Suara dia baca Quran. Gitu. Setiap saat dia gitu. Nggak ada cerita bengong, nggak tahu ngapain, nggak ada. Wah, waktu mereka makmur dengan belajar, mengajar, berzikir Quran, gitu. Di antara managibnya Al-Imam Al-Idrus, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Idrus, yang beliau sempat menjadi imam Masjid As-Segaf. Hadal Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Idrus, Habib Abdullah bin Alwi bin Aidrus Al-Aidrus. Ini beliau luar biasa, sosok yang memang tenggelam dalam Al-Quran. Kemana-mana baca Quran terus. Sampai-sampai dalam managibnya, ketika beliau tidur pun ngigonya baca Quran. Yang lebih hebat lagi, itu ngigonya setiap dia tidur. Bukan kadang-kadang aja, enggak. Tiap dia tidur plek, mulai baca Quran. Dia nggak sadar. Yang ajibnya lagi, ketika dia tidur, contohnya ngigo tuh mulai itu baca Quran, baca Fatihah, habis itu terus Al-Baqarah. Bangun di contohnya Al-Baqarah ayat 100. Deh, aktivitas. Besoknya tidur, ngigonya nyambung baca Al-Baqarah ayat 101. Terus gitu sampai kelar. Bangun, besok ngigo lagi, nyambung lagi tuh Al-Quran. Jadi ada khataman waktu tidur tanpa beliau sadari. Saking erat hubungan dengan Al-Qurannya. Ada Imam Habib Abdullah bin Aidrus Al-Idrus. Beliau lah yang merubah pola hizib, baca hizib. Kalau di Tarim kan kebanyakan masjid, memang mungkin semuanya masjid kecuali dikit. Kebanyakan masjid mereka punya hizib Quran antara maghrib isya sama sebelum subuh baca gitu. Dahulu juga di Masjid Segaf baca gitu. Akhirnya dirubah sama beliau, nggak boleh hizib kecuali mereka orang yang sudah hafal Quran di Masjid Segaf itu. Jadi khusus kalau nanti mau hadir hizib di masjid ini,
harus sudah hafal, nggak boleh kita megang Quran. Nah, gitu. Hizib itu ganti-gantian, ada lingkaran gitu ya. Nanti satu magrok gitu muter. Itu tuh yang biasanya tiap Kamis pagi hatamannya itu kan. Nah, gitu. Seminggu sekali masing-masing di Kota Tarim khatam Quran. Hizibnya 2 kali setelah maghrib sampai isya dan juga sebelum subuh. Begitu ya, ikhwan. Nah, begitulah pola masjid di sono. Luar biasa, masjid di sono tuh makmur dengan kayak gitu tuh. Hampir setiap masjid, bisa dikatakan setiap masjid emang mempunyai khataman Quran Kamis pagi. Ya, jadi sebelum subuh sudah ngumpul. Antara maghrib isya baca Quran mereka. Nah, begitulah masjid di Kota Tarim. Nah, begitulah ceritanya Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Aidrus Al-Aidrus. La ilaha illallah. Hada ajib ikhwan. Baik, ala kulli hal. Kita mulai meneruskan pembahasan dalam surat Asy-Syarah. Alam nashrah laka sadrak. Kita bahas dalam minggu yang lalu. Di sini Allah Ta'ala menyebutkan beberapa karunia-Nya kepada Nabi SAW. Pertama, perihal pelapangan dada. Allah Ta'ala lapangkan dada Rasulullah. Begitu. Luaskan dada Rasulullah. Wah, kata. Makanya orang kalau dilapangkan dada, hidupnya senang terus, nggak bakal gelisah ya, nggak mudah marah, Nah, begitulah Nabi SAW. Dipancing-pancing kemarahannya, nggak terpancing. Nggak pernah Rasulullah marah karena haknya dianiaya, nggak pernah. Hak pribadi, nggak pernah. Marah gara-gara itu. Rasulullah kalau marah, kenapa? Karena haknya Allah yang dianiaya. Nah, baru Rasulullah marah. Kan? Fa idza udhi'a haqqullah lam yagum ahadun li ghadabih. Dalam Syama'il kan kita membaca Nabi SAW tidak pernah yang tasif li haqqi nafsihi, membela dirinya dengan kemarahan, enggak pernah. Tapi kalau seandainya haknya Allah diganggu gugat, nah enggak ada yang berani melawan kemarahan Nabi SAW. Bagaimana Rasulullah marah? Lihat, kalau mau marah, marahlah dengan pola Nabi. Begitu. Kalau mau gembira, gembiralah dengan cara Rasulullah bergembira. Bagaimana Rasulullah marah? Sederhana. Emang serem. Tapi gimana marahnya? Merah wajah Rasulullah SAW. Dan biasanya, nampak satu urat di dahi baginda gitu. Gitu. Kalau bahasa Syama'ilnya kana lahu irqun yudirruhul ghadab. Ada urat di sini, di tengah-tengah sini akan nampak ketika baginda marah. Gitu. Itu jarang ya orang kayak gitu ya. Tapi ada beberapa orang urat di sini. Kalau lagi marah kelihatan jelas uratnya itu di sini. Menjadi merah muka Rasulullah SAW. Nah, itulah pola marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau senang, ya, Rasulullah senyum dan ketawa, gitu, ketawa. Tapi ketawanya Rasulullah bagaimana? Enggak pernah ketawa sampai, kalau bahasa kita apaan? Ngakak ngikik. Enggak. Rasulullah ketawa, senyum, tapi senyumnya sangat lebar. Sampai-sampai terlihat gigi ini apa namanya? Geraham. Ya, terlihat gigi gerahamnya. Itu sudah, Masya Allah ketawanya Nabi SAW. Mengeluarkan suara kecil tapi. Ala kulli hal ikhwan. Itulah perihal orang yang sudah dilapangkan dadanya. Dan Allah Ta'ala menjamin ini. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Rasulullah? Ya, kalau kita lihat kan, kalau Nabi Allah Musa alaihissalam meminta, Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Nabi Musa minta. Tapi Rasulullah langsung diberikan tanpa permintaan. Ini kita sudah bahas dalam minggu yang lalu. Kemudian juga pengampunan dosa. Wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Juga apa artinya? Dan juga wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan namamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wahakala. Senantiasa nama Rasulullah SAW disebutkan bergandengan dengan nama Allah, ya, di adzan, di syahadah, di tasyahud, ya kan. Dan senantiasa nama baginda disebutkan di semua kitab-kitab yang pernah Allah Ta'ala turunkan ke muka bumi ini. Dan tidak ada nabi manapun, kapanpun, dan dimanapun, melainkan mereka telah menyebutkan kabar tentang Nabi Muhammad SAW. Wahakala.
Sampai-sampai Allah pun mengambil perjanjian dari mereka kan dalam surat Al-Imran hadza ma'ruf. Nah, itu di antara makna daripada diangkat nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kan ada tiga karunia. Yang pertama pelapangan dada, yang kedua pengampunan dosa, yang ketiga diangkat nama. Nah, setelah mengingatkan tiga karunia ini, Allah Ta'ala menyatakan suatu perkara yang diantara sunnatillah, ya, yang diantara takdirnya Allah, pola takdirnya Allah di muka bumi ini bagaimana di sini dinyatakan dalam dua ayat. Fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Nah, kita akan bahas dua ayat ini. Kemudian setelah itu ada perintah. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ada dua perintah yang kita akan bahas juga. Biidznillah. Rabbana yubarik fil waqt. Yang pertama, fa inna ma'al usri yusra. Fa inna maka sesungguhnya ma'a bersama al-usr kesulitan itu ada kemudahan, yusra. Diulangi lagi, inna sesungguhnya ma'al usri bersama kesulitan, yusra itu ada kemudahan. Jadi dua kali di sini diulangin ya. Setiap kesulitan itu ada kemudahan. Lagi, setiap kesulitan ada kemudahan. Begitu ya, ikhwan. Nah, ada pertanyaan di sini, kenapa diulangin? Padahal sama aja. Inna ma'al usri yusra itu persis ibarah ini, kata ini atau kalimat ini terulangi persis di kalimat yang sebelumnya. Tamam. Dalam beberapa ayat ada pola pengulangan, ya kan? Seperti di surat Ar-Rahman itu, banyak kali. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, diulangi berapa kali ya sama Allah Ta'ala. Dalam surat kalla sawfa ta'lamun tsumma kalla sawfa ta'lamun, diulangi lagi di surat At-Takatsur. Ada beberapa pola pengulangan di Al-Qur'an. Nah, pola pengulangan di Al-Qur'an ya ikhwan itu pasti antara dua. Pertama, karena pemastian, penekanan. Nah, makna yang ada itu kita tekankan, kita mau pastikan lagi, maka diulangi oleh Allah Ta'ala itu. Tapi sebenarnya bukan hanya itu, pasti ada makna yang tersembunyi, yang mana makna ini tak akan muncul bila mana tidak diulangi ayat itu. Jadi tiap-tiap pengulangan ayat di Al-Quran, pengulangan kalimat, itu ada satu makna yang akan muncul baru di sini. Nah, mengambil makna yang akan muncul ini agak susah. Perlu ilmu sastra Arab yang tinggi dan juga harus tahu ini kenapa kok diulangin, apakah ada pembahasan sebelumnya yang lain. Nah, itu yang biasanya di sini sangat jarang ulama membahas hikmah daripada pengulangan beberapa ayat. Di antara hikmah yang ulama sebutkan ya, dalam masalah ini ikhwan, kenapa kok diulangin? Sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kesusahan. Lagi, sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kesusahan. Dua kali diulangin kalimat kesulitan, usur, dan dua kali diulangin kalimat kemudahan, yusur. Tapi coba tengok, ketika Allah Ta'ala menyebutkan kalimat kesulitan, usur, pakai apaan? Pakai al. Fa inna ma'al alif lam. Ma'al usri yusra. Ketika diulangnya pakai al lagi, inna ma'al usri yusra. Berarti apa? Kalimat usur, kalimat kesulitan di sini terulang dua-duanya pakai alif lam. Pakai alif lam. Jelas ya? Poin pertama jelas. Ini kita sekarang belajar nahwu sekarang nih. Enggak apa-apa ya? Insyaallah. Nahwu itu mudah ya ikhwan. Banyak orang nganggap nahwu itu susah. Enggak, wallah enggak. Paling mudah ilmu nahwu. Ilmu kambing tapi pakai baju singa. Ente lihat, singa ini dari jauh. Serem. Jangan takut, jangan kabur, deketin. Kambing. Gampang. Hakadha ilmu nahwu. Sebaliknya ilmu fikih. Ilmu fikih adalah singa. Ente lihat dari jauh, kambing gampang. Coba deketin, serem banget singa. Itulah ilmu fikih. Dari jauh mudah dan gampang, asyik. Makin mendalam, makin rumit ilmu fikih itu. Nahwu sebaliknya. Susah untuk difahamin. Jangan kabur, lawan sedikit aja, perlu kesabaran dikit, perlu dihafalin dikit dan perlu kesabaran dikit. Habis itu Rabbana yaftah alaik. Habis itu mudah, gampang nahwu itu, mudah banget dan asyik. Asyik.
Dan ini sebenarnya kebanggaan habaib ini ilmu nahwu ini, bukannya habaib kabur dari nahwu malahan. Kok bisa? Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi menyebutkan dalam qasidahnya, hada ma'ruf. Al-Habsyi al-yawm ghanna ya baghatagulun minna, ila di antara abiyatnya wa ilm sarfi wa nahwi wa dhuhu dhukhrana ya al-alwi. Hu dhukhrana ya al-alwi wa ilm sarfi wa nahwi, ilmu sarf, ilmu nahwu, itu kebanggaan kami wahai sahabat Bani Alawi. Begitu. Wadawiyat Sinah darkah ya halal Madinah. Baik. Jadi tadi apa ceritanya? Kalau seandainya kalimat itu jadi kalimat al-usr, kalimat usr artinya kesulitan, terulang 2 kali ya, dan dua-duanya pakai alif lam. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Oke, it's okay. Ini poin pertama. Poin kedua, kalimat yusr, kemudahan. Di ayat pertama nggak pakai alif lam. Fa inna ma'al usri apa? Yusra. Yusra, nggak pakai al yusra kan? Yusra. Ayat kedua, inna ma'al usri apa? Yusra, pakai al nggak? Nggak pakai al juga, nggak pakai. Inna ma'al usri yusra, nggak pakai al. Berarti poin kedua, kalimat yusr artinya kemudahan. Terulang 2 kali dan dua-duanya nggak pakai alif lam. Jelas ya? Oke. Pertanyaan, emang bedanya apa? Kalimat yang ada alif lamnya sama kalimat yang nggak ada alif lamnya. Oke. Dalam bahasa nahwu, kalimat yang ada alif lamnya itu namanya ma'rifah. Kalimat isim yang nggak ada alif lamnya namanya nakirah. Tamam? Kalau ada alif lam namanya ma'rifat. Kalau nggak ada alif lam namanya nakirah. Contoh. Kitab. Ada al-kitab, alif lam tuh. Namanya apa? Ma'rifah. Hapus alif lamnya. Kitabun, namanya apa? Nakirah. Bedanya apa? Beda. Kalau kalimat yang ada alif lamnya itu ma'rifat berarti tertentu. Al-kitab, kitab yang tertentu. Tentuin, terserah ente mau kitab apa? Mau kitab ini kah? Mau kitab itu kah? Tertentu. Enggak sembarang kitab. Kitab tertentu. Itu ma'rifat. Kalau nakirah itu kitab apapun. Kitabun, kitab apa aja? Kitab apa aja? Ini ada nggak dalam bahasa Inggris? Ada. Al-kitab, the book, pakai the. Kalau kitabun pakai book. Book, gitu. Ada nggak bahasa Indonesia? Ada nggak dalam bahasa Indonesia kayak gitu, pola kayak gitu? Nggak tahu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, Alkitab, kitab itu biasanya. Ya, kitab itu tertentu berarti. Kalau kitabun, kitab aja. Ya, mungkin wallahu alam ada nggak pola itu dalam bahasa Indonesia? Tertentu sama nggak tertentu. Oke, ala kulli hal. Jadi kalau ma'rifat tertentu ya, Alkitab berarti kitab tertentu. Kitabun, kitab apa aja nggak tertentu. Namanya nakirah. Oke, jelas ini ikhwan. Nah, sekarang kita pindah ke pembahasan inti. Bila mana ada kalimat ma'rifat, alif lam tadi, terulangi dengan ma'rifat juga, maka yang kedua itu sama dengan yang pertama. Kita ulangin, bila mana ada 2 kalimat, dua-duanya ma'rifat, terulangi, sama nih. Nah, maka yang kedua itu sama yang pertama. Contoh, kalimat kitab, tamam. Ane bilang, hadzal kitabu, ini adalah al, ada alnya, hadzal kitab, tamam. Pakai alif. Kemudian Ane bilang dalam cerita lain, innal kitaba huwa tafsir, pakai alif lam. Innal kitaba, berarti alkitab yang kedua itu maksudnya adalah kitab yang pertama, sama aja ini juga. Tamam. Bila mana kalimat ma'rifat terulang, maka yang kedua adalah sama yang pertama. Dia itu juga maksudnya. Ini kapan? Kalau dua-duanya ma'rifat. Tapi kalau seandainya dua-duanya nakirah, maka yang kedua bukanlah yang pertama, lain berarti. Kalau seandainya Anda bilang hadza kitabun, ini adalah kitab, kitabun nakirah ya. Kemudian Anda bilang inna kitaban, contohnya. Ishtaraitu kitaban, contohnya. Kitaban ada lagi tuh.
Ini kitaban, nggak ada alnya, nakiroh ini. Yang tadi juga nakiroh, ha kitabun, berarti yang kedua bukanlah kitab yang pertama. Ada berapa kitab di situ? Berarti ada 2 kitab. Kalau dua-dua kalimatnya nakiroh, berarti ada dua kitab di situ. Tapi kalau dua-duanya ma'rifat, kitab yang kedua adalah kitab yang pertama. Berarti ada berapa kitab? Ada 1 kitab. Jelas ini ikhwan? Nah, ini kaidah. Kaidah ini disebutkan oleh Imam Suyuti. Hadza ajib. Beliau punya alfiyah dalam ilmu balaghah. Namanya Uqudul Juman. Imam Suyuti banyak ngarang alfiyah ikhwan. Ada alfiyah dalam ilmu nahwu, ada alfiyah Suyuti itu. Alfiyah dalam ilmu mustalah hadis, ada alfiyah dalam ilmu usul fikih namanya Al-Kawkabus Sati fi Nadhm Jam' al-Jawami'. Nah, beliau juga punya alfiyah dalam ilmu balaghah namanya Uqudul Juman. Di situ beliau berkata seperti ini. Wa ha huna qa'idatun mushtaharah idza atat nakiratun mukarrarah taghayyarat wa in yu'arraf thani taradafat kadzal mu'arrafani syahidu dzaka ma rawaina musnada lan yaghlibal yusraini usrun abada. Itu 3 abiyat. Wa ha huna, dan di sini ada kaidah mushtaharah yang ma'ruf. Apa kaidahnya? Idza atat nakiratun mukarrarah, bila mana terulang 2 kalimat yang dua-duanya adalah nakirah, maka taghayyarat, maka yang kedua bukanlah yang pertama. Wa in yu'arraf tsani taradafat kadzal mu'arrafan, bila mana yang pertama nakirah, yang kedua ma'rifat, atau dua-duanya ma'rifat, maka taradafat, sama ini berarti. Buktinya apa? Buktinya syahidu dzaka ma rawaina musnada lan yaghlibal yusraini usrun abada. Coba praktekkan ikhwan, coba praktekkan kaidah ini dalam ayat ini. Coba kita praktekkan bareng-bareng. Ayat pertama, fa inna ma'al usri yusra. Kalimat al-usr, kalimat usr susah, ada alnya ya, ma'rifat. Dan kalimat yusr mudah, enggak ada alnya. Berarti kalimat usr itu ma'rifat dan kalimat yusr itu nakirah. Oke, ini ayat pertama. Baca ayat kedua sekarang. Inna ma'al usri yusra. Terulang lagi kalimat usr dengan al juga. Nah, berarti al-usr artinya kesulitan. Terulang 2 kali dan dua-duanya adalah ma'rifat. Al-usr yang pertama sama enggak sama usr yang kedua? Sama. Berarti ada berapa usr di situ? 1. Itu artinya. Ada 1 usr. Apa arti usr? Kesulitan. Ketika Allah Ta'ala menjelaskan inna ma'al usri yusra, coba lihat kalimat yusr, kemudahan. Kalimat yusr terulangi 2 kali. Di ayat pertama pakai al enggak? Enggak pakai. Ayat kedua pakai al enggak? Enggak juga. Berarti ada 2 kalimat yusr dan keduanya adalah nakirah. Apakah yusr kedua itulah yusr pertama? Jawabannya adalah tidak, karena nakirah yang terulang. Berarti ada berapa yusr di situ? Ada 2. Kenapa diulangi ayat ini? Allah Ta'ala mau ngajarin kita, syuf, tiap 1 kesulitan akan dibalas minimal dengan 2 kemudahan. Itu makna yang tersembunyi dari pengulangan ayat ini. Kalau nggak diulangin ini ayat, nggak ada makna kayak gitu. Itulah hikmahnya kenapa diulangin ayat ini. Bukan karena hanya penekanan saja, hanya takkid, bukan. Ada taksis di sini. Ada makna yang indah, yang baru. Bahwasanya tiap-tiap usur 1 itu akan dilawan dengan yusur 2. Wahakada syahidu dzaka ma rawaina musnada lan yaghlibal yusraini usrun abada. Tidak akan menang 1 kesulitan karena dia melawan 2 kemudahan, kata Imam Suyutinya. Soal Nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Nah, itulah ya ikhwan. La ilaha illallah. Jadi jangan takut bagi yang mendapatkan kesulitan sementara. Tenang saja karena engkau akan mendapatkan 2 kemudahan. Tapi jangan lupa 2 kemudahan itu minimal ya, minimal 2, bisa jadi lebih. 2 kemudahan itu engkau akan dapatkan setelah engkau melewati kesusahan yang 1 itu. Nah, makanya dalam bahasa pembahasan kaum arifin, ketika mereka mendapatkan bala, mereka sabar dan mereka senang. Kok senang? Senang karena mereka yakin setelah bala ini akan ada nikmat yang luar biasa. Setidaknya lebih daripada bala yang mereka dapat sekarang. Kenikmatan yang tinggi, yang besar. Tapi kalau seandainya mereka langsung mendapatkan kenikmatan tanpa ada balanya, mereka takut. Wah, ngeri, kenapa ini? Kok teman-teman dapat nikmat padahal nggak ada bala sebelumnya? Ini ngeri, biasanya habis nikmat ini bala.
Jangan sampai, ikhwan. Tapi husnudzon deh. Tapi jangan kayak gitu ya. Husnudzon sama Allah, insya Allah nikmat terus nikmat. Nah itu insya Allah kita husnudzon sama Allah Ta'ala, ini nikmat terus. Tapi kalau bala pun kita husnudzon, karena yakin setelah bala ini ada minimal 2 nikmat setelahnya. La ilaha illallah. Ishtaddi azmatu in tashtaddi tanfariji. Alhamdulillah. Qad adzana lailuki bil balaji wa hakadha. Wahai azmah, wahai kesulitan. Wa hakadha ishtaddi, keraslah engkau. Nambah, bukan nambah, apa namanya? Apa kalau kesulitan itu apa namanya? Kritis. Nambahlah kritis. Loh kok? Iya, kenapa? Karena bila mana engkau nambah dalam kesulitan itu, bila mana bertambah kesulitan itu, maka apa? Maka tanda bahwasanya itu akan selesai bentar lagi. Adzana lailuki bil balaji. Ketika kita apa namanya? Kedatangan malam. Kan hilang tuh matahari itu. Tadinya terang benderang. Wah kita. Terang benderang, hilang mataharinya, ya gelap. Waktu Isya, awal Isya masih ada itu cahaya mega-mega itu, mega merah, mega kuning, mega putih, wah gitu. Terus lama-lama makin malam, makin hilang itu, sampai menjadi malam yang gelap gulita. Dalam bahasa mereka, sampai kita putus asa akan datang cahaya kembali. Nah, ketika putus asa, maka timbullah fajar. Timbullah fajar yang membawa cahaya yang terus. Nah, coba lihat. Ketika timbul fajar, ikhwan, ada namanya fajar kadzib kan? Fajar yang kadzib, fajar yang bohong. Jam 3-an biasanya tuh. Kalau sekarang sih jam 3 lewat sekian. Langsung terang ke atas. Tapi habis itu hilang, gelap lagi. Kemudian timbul fajar yang pelan-pelan dia sedikit munculnya. Bukan ke atas tapi nyamping dia. Ufuk. Sedikit. Nah, itulah fajar yang nambah terang sampai dia akan membawa matahari. Begitulah perihal kebaikan yang biasanya istiqamah adalah kebaikan yang dimulai dengan sedikit. Itu yang istiqamah. Biasanya sedikit dan terus besar sampai matahari. Tapi kalau seandainya ada kebaikan yang langsung wah, tahu-tahu wuh, biasanya menciut lagi. Nah, hakata. Makanya jangan remehkan kebaikan yang sedikit, karena biasanya yang sedikit inilah akan bertahan lama. Dan jangan terlalu wah-wahkan kebaikan yang muncul tiba-tiba, biasanya itu menciut tidak lama. Hakata. La ilaha, tapi insyaallah husnudzan deh. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya, terutama ikhwan ketika tertimpa musibah kita, itulah saat-saatnya kita berhusnudzan kepada Allah Ta'ala. Ya kan? Husnudzan luar biasa. Luar biasa. Ini ayat ini sangat memacu kita untuk berhusnudzan kepada Allah Ta'ala. Yuk, husnudzan ikhwan. Terutama ditekankan husnudzan itu kapan? Ketika berdoa. Ketika berdoa, berhusnudzanlah kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan mengabulkan doamu. Juga di antara tempat-tempat yang ditekankan kita berhusnudzan ketika dapat musibah. Pas dapat musibah, nah di sini, ayo husnudzan. Bisa nggak husnudzan? Bukan malah putus asa, enggak. Malah yakin gitu ya, malah kuat harapan kita kepada Allah Ta'ala. Akan ada karunia yang besar setelah musibah ini. Nah itulah. Coba lihat Nabi Allah Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa dikejar sama rombongannya Fir'aun, ya kan? Sampai terpojok dan tersudut Nabi Musa alaihissalam. Di mana? Di ujung tepi sungai Nil. Ya kan? Tadinya tuh lari-lari mencari jalan. Artinya apa? Mencari jalan asbab musabab. Jalan kemana kita? Ke sono, ke sini. Nah, ini juga pelajaran dari Allah Ta'ala. Ketika engkau mencari dan bersandar kepada makhluk, bakal capek. Ketika engkau mengandalkan makhluk, capek. Terus kita dicapein sama makhluk ini. Dan gak ada habisnya. Dan terus berlari itu akhirnya kelompok Nabi Musa. Sampai mereka membukakan jalan untukku. Nah ya kan. Ketika itu Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Musa untuk memukul sungai Nil, dan terbelahlah sungai Nil itu menjadi belah-belahan. Ada yang meriwayatkan 1 belahan jalan semua, ada yang meriwayatkan enggak 12 belah-belahan ikhwan. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim, menjadi 12 belahan. Yang tiap-tiap suku daripada Bani Israel melalui daripada belah-belahan itu. Nah, begitu akhirnya binasalah Fir'aun.
Nah, begitulah ikhwan. Salam Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW, pelajaran yang indah dari sirah Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk hijrah, iya kan, dari Mekah ke Madinah. Ya akhirnya Nabi SAW berusaha untuk mengambil jalan sebagus mungkin, biar sekiranya musuh tidak menerka jalan itu. Ambil jalan yang mutar yang jauh lewat pesisir, bukan jalan yang biasa untuk orang ke Madinah. Itu suatu upaya. Merencanakan nginap dulu di Gua Thur 3 hari, dan disuruhlah anaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk apa? Untuk mengembala kambing, untuk ngilangin untuk tiap hari bawa bekal ke Gua Thur itu dan bawa kambingnya untuk ngilangin jejak kakinya. Ini suatu upaya semua ikhwan. Tapi tetap ada teguran dari Allah Ta'ala. Engkau dengan taktikmu yang luar biasa, dengan upayamu, tetap aja musuh nyampe ke pintu goa. Ya enggak? Yang semestinya musuh enggak masuk, musuh enggak menerka jalan ini, tetap aja musuh ke pintu goa. Ketika itu apa yang terjadi? Sayyidina Abu Bakar Siddiq sudah nyerah. Ya Rasulullah, sudah pasti kena kita. La ra'a ahaduhum na'alahu la ra'ana. Kalau ya Rasulullah, kalau mereka melihat sendal mereka, kita kelihatan langsung di bawah soalnya. Jadi apa? Segala upaya itu semua musnah. Akhirnya apa? Bersandar kepada Allah Ta'ala. Ma dhannuka bithnain Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, apa gerangan? Perasaan kamu dengan 2 orang yang mana Allah lah nomor 3-nya? Enggak. Kita sama Allah di sini, tenang aja. Kenapa ente takut? Nah, ini juga ini pelajaran yang luar biasa, ikhwan. Bukan berarti ya sudah telantarkan dan enggak ada daya upaya, tawakal sama Allah aja. Ya kagak, salah juga. Ikutilah tauladanilah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika hijrah enggak langsung jalan kemana aja, tenang aja sama Allah Ta'ala, Allah pasti nolong kita. Pasti Allah nolong kita, tapi tetap membuat strategi yang rapi, rencana yang rapi. Ini di antara ibadah, ikhwan. Di antara ibadah, dan ini yang tidak berlawanan dengan tawakal. Justru ini adalah tawakal. Kalau engkau mau tawakal yang benar, usaha dulu, baru ntar tawakalnya benar. Kalau nggak usaha, cuma tawakal toh, yang ada ntar was-was tawakalnya. Yang ada ntar suudzon, macam-macam, nggak beres tawakalnya. Kalau mau beres tawakalnya, dengan usaha yang semaksimal mungkin, dan disitulah kita bertawakal dengan tidak mengandalkan usaha kita, hanya kita mengandalkan Allah Ta'ala. Inilah cara yang benar. Salah kalau seandainya kita merancang taktik dan kita mengandalkan taktik itu, salah. Gak merancang taktik sama sekali, serahkan kepada Allah Ta'ala semua kalang kabut, salah juga. Jadi bagaimana? Yang benar adalah rancang taktik, berusaha semaksimal mungkin, plan yang bagus, kemudian jangan kau mengandalkan itu, andalkanlah Allah. Nah ini sempurna. Inilah yang sempurna. Ketika seorang sahabat, ya Rasulullah, apakah aku meletakkan ontaku depan masjid dan aku bertawakal, atau aku mengikatnya dan aku nggak bertawakal? Nabi ngajarin, enggak. Ente ikat dan ente tawakal, kata Nabi SAW. I'gil hawa wa tawakal. La ilaha illallah. Nah gitu ikhwan. Nah inilah pelajaran dari fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sebenarnya banyak lagi pembahasan masalah al-usr wal yusr ini ikhwan. Tapi ala kulli hal. Dalam hadis Nabi SAW, baginda bersabda, baginda merumpamakan kalau seandainya kesulitan itu suatu makhluk, dia berlari, tamam. Pasti itu akan dikejar dengan kemudahan. Yusr adalah perkara yang senantiasa berada di belakangnya kesulitan. Kalau seandainya kesulitan itu dia ngumpet di lubang, maka tetap aja si kemudahan akan masuk ke lubang yang sama dan akan mengeluarkan si kesulitan itu. Tetap nggak ada cerita kesulitan dan kesulitan, nggak, pasti ada kemudahan. Walau sudah mentok ceritanya, sudah putus asa, nah di situ baru Allah Ta'ala bukakan kemudahannya. La ilaha illallah. Fa inna ma'al usri wa inna ma'al usri. Nah, jangan takut, jangan jauh-jauh. Lihat peristiwa Isra Mi'raj. Baginda mendapatkan karunia yang luar biasa itu, masya Allah, naik sono sini bertemu dengan Allah Ta'ala, ajib, itu luar biasa karunia. Tapi lihat dulu, ini karunia baginda dapatkan bagaimana? Apa yang dilewati oleh baginda beberapa pekan yang lalu? Cobaan yang berat ikhwan. Meninggal pamannya yang sebagai tamengnya, meninggal Sayyidah Khadijah,
dikepung dalam Syi'ib Bani Hashim 3 tahun. Ini semua cobaan. Ketika baginda selesai dari cobaan itu, nah akhirnya Allah Ta'ala angkat, ya kan? Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, sebagian ulama berkata ini peristiwa Isra adalah hadiah untuk Rasulullah ketika Rasulullah mampu melewati ujian dan cobaan sekian tahun yang berat itu. Nah, hadiahnya ini Isra Mi'raj. Hakala. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Fa idza faraghta, bila mana engkau telah selesai, fansab, maka berdirilah artinya. Ini banyak tafsir, di antara tafsir yang indah. Fa idza faraghta, bila mana engkau selesai dari apa? Contohnya dari salat. Maka berdirilah, tegakkanlah. Maka buatlah amal nomor 2. Apa? Berdoa, berzikir. Contohnya gitu. Itu di antara makna. Di antara makna, fa idza faraghta, bila mana engkau telah selesai daripada perihal duniamu, fansab, maka berdirilah untuk menyembah Tuhanmu. Di antara makna juga. La ilaha illallah. Di antara makna lagi, fa idza faraghta, kalau seandainya selesai daripada kewajiban, maka berdirilah untuk menunaikan yang sunnah-sunnah. Di antaranya itu. Intinya begini. Bila mana engkau telah selesai daripada suatu pekerjaan, maka lanjutkanlah untuk mulai dalam pekerjaan kedua. Nah, jangan ada waktu kosong, jangan ada waktu yang bingung engkau ngapain. Nah, itu nggak bagus. Sayyidina Umar berkata, aku nggak demen orang yang nggak ada kerjaan, nggak dunia, nggak ada akhirat. La dunia wala akhirat. Kalau inti dunia ya dunia kerja, akhirat ya akhirat. Ini orang nggak dunia nggak akhirat, bengong. Ya, gunakanlah waktumu untuk perihal yang bermanfaat, untuk akhiratmu atau untuk duniamu, yang penting manfaat, ikhwan. Itu fa idza faraghta fansab. Selesai dari dunia, jangan lupa akhirat. Sambil ibadah juga lihat bagaimana perihal duniamu, itu di antara maknanya. Fa idza faraghta fansab. La ilaha illallah. Juga di antara maknanya, ajib. Dari ayat inilah akhirnya ulama mengambil penafsiran yang indah. Ini kalau kita biasanya kan kalau kita khataman Quran baca surat-surat yang akhir itu kan ya, yang dari Wadduha, kadang-kadang kita baca dari At-Takatsur, kadang baca dari Al-Kafirun, sampai kelar An-Nas, habis itu baca apaan? Kalau di khataman Quran. Habis Qul a'udzu baca apa ya? Baca Fatihah. Habis Fatihah apaan? Alif Lam Mim. Kenapa di antara tafsir ini? Fa idza faraghta, bila mana engkau telah selesai hatam Quran, fansab, maka mulailah Qur'annya lagi dari awal lagi. Nah, makanya yang disunahkan gitu, habis baca An-Nas, baca Fatihah, dan baca sedikit daripada Al-Baqarah untuk mengamalkan ayat ini. Fa idza faraghta fansab. Terus estafet ikhwan. Terus estafet dalam beramal. Jangan menjadi orang yang tidak tahu ngapain gitu. Gunakan waktu itu untuk manfaat. Walaupun manfaat dalam segi keduniaan atau bersenang-senang, rileks sebentar, itu sesuatu yang manfaat di antaranya. Termasuk manfaat dunia. Tapi kalau orang yang kalau bahasanya sabahlal. Sabahlal itu orang yang nggak tahu ngapain. Hakala. La yadri ma yaf'al bima tafak kaifa tafak. Nabi sallallahu bersabda, "Innallaha yakrahul 'abdal battal." Allah Taala membenci hamba yang al-battal, yang nggak tahu ngapain. Itu nggak bagus. Oke, terakhir ikhwan, wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu lah farghab, engkau menuju. Farghab, engkau bertadarru'. Farghab, engkau mempunyai target. Jadikanlah semua targetmu, jadikanlah puncak daripada tujuanmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam tiap-tiap amal yang tadi, ya, terus estafet dalam amal dunia ataupun akhirat ataupun apalah yang berfaedah, dan jadikanlah semua itu tujuannya adalah menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Untuk akhir kali di sini, di antara faedah yang ajib ikhwan, disebutkan dalam tafsir As-Sawi, hasyiahnya tafsir Jalalain, faedah yang ajib. Zakara ba'du salihin khawas li hadhihi surah. Sebagian kaum salihin mereka menyebutkan khasiat daripada surat Alam Nashrah ini, di antaranya hadza ajib faedah ini, anna man katabaha fi ina'in min zujaj wa ma'aha bima'i wardin wa syarabaha yazul anhu al-ham wal huzn wa dhiq as-sadr. La ilaha illallah. Barang siapa yang menulis surat ini di
zujaj di kaca ya, atau plastik. Ditulis walaupun enggak, walaupun pakai gini aja, alam nasyurah gitu. Kemudian dialirkan air di situ. Nah, itu air diminum itu mujarab untuk ngilangin sumpek katanya. Ya, ngilangin sumpek, ngilangin kegelisahan dan ngilangnya apa namanya? Kecil lagi dik, lagi apa namanya? Gelisah, ngilangin gelisah gitu. Nanti di kaca atau di piring nanti tulis alam nasyurah itu. Bukan pakai pena, bukan. Oh, nanti jangan minum titanya, jangan. Pakai ini, pakai tangan aja alam nasyurah ka sadrak. Wallahu a'lam bishawab. Sampai akhir, nah dah, alirin air ke situ, minum air itu insyaallah ngilangin sumpek katanya. Juga khasiat yang sama untuk cepat hafal ya. Saya sering baca alam nasyrah dan kayak gitu juga caranya, baca tulis di piring apa di apa, alirin air, mudah untuk menghafal dan mudah untuk dalam pemahaman. Wah kata. Di antara faedah juga ajib barang siapa yang membacanya setelah salat. Ini sering guru-guru kita kan ya, habis salat mereka megang ini, megang dada. Ngapain tuh? Baca alam nasyrah. Ada yang 3 kali, ada yang 10 kali, ada yang sekali. Buat apa? Di antara khasiatnya senantiasa dia mendapatkan taufik untuk ibadah, dimudahkan dalam perihal ibadah dan diluaskan rezekinya, gitu. Dan apa namanya? Dikabulkan tujuan-tujuannya, gitu. Di antaranya itu khasiatnya. La ilaha illallah. Ya ala kulli hal. Nah, sering-sering kita baca alam nasyrah laka sadrak, mujarab juga untuk menenangkan hati. Orang kalau sumpek ente baca yang dadanya, alam nasyurah laka sadrak. Ente juga kalau sumpek ente taruh sini, taruh tangan di dada, alam nasyurah laka sadrak, baca berapa kali sampai ngilang sumpek itu. Itulah mungkin sebagian khasiat daripada surat ini. Yang lainnya mungkin banyak lagi beberapa khasiat yang wallahu a'lam bisawab insyaallah. Semoga Allah taala yaftah lana wa alaikum fi kitabihi fi ayatihi wa la yahrimna. Semoga Allah taala tidak menutupi rahasia-rahasia firman-Nya dari kita karena keburukan kita, karena kemaksiatan kita. Wa yamun alaina, dan semoga Allah taala memberikan kita karunia yang berupa pemahaman dalam firman-Nya, yang bisa kemudian Allah taala memberikan kita karunia untuk taufik bisa mengamalkan apa yang kita dengar, apa yang kita baca insyaallah. Amin ya rabbal alamin.